Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Tuan Tajir Mengejar Cinta, Chapter 97. Gantian. Erika tersenyum ketika memandang Vino. Vino apa ikut ke Amerika atau hanya mengantar saja? Ucap Erika memandang Vino yang saat ini duduk di dekat Vira. Dia ikut, ucap Aisyah. Diizinkan sama maminya? Tanya Erika. Iya, dia terus-menerus meminta dengan maminya, makanya bisa ikut. Lagian mana mungkin dia mau tinggal, ucap Aisyah yang tersenyum. Kenapa? Tanya Erika. Aisyah tertawa mendengar pertanyaan Erika. Vira ikut, kemudian dia dengar bahwa Dimas juga ikut. Jadi dia enggak mau tinggal, dia juga wajib ikut. Dia tidak mau kalau Dimas akan dekati Vira, ucap Aisyah yang jelaskan mengapa anak laki-laki itu bisa ikut. Erika tertawa saat mendengar ucapan Aisyah. Ini mereka masih kecil, tapi sudah mengerti yang begituan ya, ucapnya memandang Vira dan juga Vino yang sedang duduk di kursi tunggu. Aisyah tertawa dan menggelengkan kepalanya. Enggak tahu, tapi dari dulu kan mereka sudah seperti itu. Katanya sih mereka itu sudah cinta sejak di dalam perut malah, ucap Aisyah yang tersenyum geli. Apa mereka sudah mengerti cinta? Tanya Erika. Tidak tahu, anaknya Kak Arum sama anaknya Kak Ara, ucap Aisyah. Tapi Vino tampan, ya jelaslah Vira pasti mau terima, ucapnya yang memandang anak laki-laki yang berambut coklat dan bermata biru tersebut. Iya, seperti Mas Andro, ucap Aisyah. Lucu ya lihat anak-anak seperti ini. Perasaan dulu waktu kita kecil nggak ngerti ya, ucap Erika. Erika kemudian tertawa saat mengingat Aisyah yang sudah mengerti rasa cinta saat usia 10 tahun. Ternyata Vira seperti Aisyah, ucapnya. Aisyah hanya tersenyum malu ketika mendengar ucapan Erika. Erika juga kan suka sama Bang Azam sejak SMP, ucapnya kemudian tertawakan Erika. Suka, cuma suka gitu aja kan, nggak cinta, ucap Erika itu sangat malu untuk mengakui hal tersebut. Ayo ngaku, siapa yang bisa menjinakkan singa cantik, ucap Aisyah yang tersenyum. Wajah Erika merah seketika saat mendengar apa dikatakan oleh Aisyah. Erika terkenal begitu sangat tidak perhatian kepada semua laki-laki, terkecuali dengan Azam. Bisa dikatakan, tidak ada laki-laki yang berani mendekatinya, karena sikapnya tidak mau memperhatikan laki-laki. Kita menunggu apa? Ucap Erika. Menunggu Kak Arum sama Mas Habibi. Kak Arum masih ada urusan di rumah sakit. Mas Habibi juga belum selesai rapat. Jadi kita tunggu sebentar, ucap Aisyah. Zainab dan Zidan mana? Tanya Erika. Tadi sama Bang Ardi, juga sama Mas Andro, ucap Aisyah. Mas Andro kesini? Tanya Erika. Iya, tadi Mas Andro dan Bang Ardi sudah gendong anak-anak, ucap Aisyah. Jarak usia anak-anak mereka memang tidak jauh berbeda. Erika tertawa ketika mendengar ucapan Aisyah. Pasti masih sangat lucu, ucapnya yang sudah bisa membayangkan tanpa melihat. Kalau Bang Ardi pandai menjaga kedua anaknya, ya tidak bisa itu Bang Azam. Kalau dengan kedua anak Kak Arum, dia betul-betul tidak mengerti, ucap Aisyah. Erika tertawa ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Aisyah. Sayang ya, Darlene enggak ikut, ucap Erika. Dia sudah nikah, mana bisa seperti dulu lagi, ucap Aisyah yang memahami status baru sahabatnya. Iya, apalagi dia lagi bulan madu. Itu bulan madu apaan sih? Kok lama banget? Ucap Erika. Aisyah tertawa saat mendengar ucapan Erika.
Ya, namanya juga suaminya tuan tajir. Uangnya banyak untuk dihabiskan bulan madu, ucap Aisyah. Aisyah sudah mengetahui bagaimana tajirnya suami sahabatnya dari abang iparnya. Erika tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tapi kalau dia ikut pasti makin seru, ucapnya. Dia lebih mementingkan suaminya daripada kita, ucap Aisyah yang tersenyum. Iya benar, ucap Erika. Darlene duduk di atas tempat tidur dengan menyerahkan punggungnya di sandaran tempat tidur. Darlene meluruskan kakinya dan sedikit memijat-mijatnya. Ternyata jalan-jalan tempat objek wisata itu cukup melelahkan baginya. Ervan yang baru saja keluar dari kamar mandi memandang istrinya yang terlihat sangat lelah. Apa capek? Tanya Ervan. Darlene menganggukkan kepalanya. Ternyata jalan-jalan itu capek bang, ucapnya. Minyak zaitun di mana? Tanya Ervan. Di tas Darlene bang, ucap Darlene. Ervan mengambil minyak zaitun yang diucapkan oleh istrinya. Ervan naik ke atas tempat tidur dan duduk di samping istrinya. Pria itu mulai memijat kaki istrinya. Darlene seakan tidak percaya ketika melihat suaminya yang memijat-mijat kakinya tanpa dimintanya. Bang, pijatnya bisa dikuatkan sedikit lagi nggak? Kurang terasa, ucapnya. Dengan sangat patuhnya Ervan menganggukkan kepalanya. Pria itu menuruti perintah istrinya. Setelah memijat kaki istrinya yang sebelah kiri, Ervan kemudian berpindah ke kaki sebelah kanan. Darlene merasa begitu sangat senang ketika melihat perhatian dari suaminya. Pijatan suaminya terasa sangat enak sehingga membuat kakinya terasa sangat nyaman. Enak dek, ucap Ervan. Enak, jawab Darlene yang tersenyum lebar. Ada lagi yang mau dipijat, ucap Ervan setelah memijat kaki istrinya. Tangan Darlene, kemudian pundak, ucap Darlene berpindah posisi berada di depan suaminya. Ervan memijat kaki istrinya, kemudian pundak istrinya sesuai dengan apa diminta oleh istrinya. Pijatan abang enak, ucap Darlene yang memuji. Iya, ini bakat alami, jawab Ervan. Enggak pernah ikut kursus pijat, saja enaknya sudah seperti ini ya bang. Apalagi kalau ikut kursus pijat, ucap Darlene. Ervan menganggukkan kepalanya. Apa sudah enak? Ucapnya. Dengan cepat Darlene menganggukkan kepalanya. Sudah bang, terima kasih ya, ucapnya. Ervan menahan senyumnya saat mendengar apa yang diucapkan oleh istrinya. Pria itu sedikit menganggukkan kepalanya. Gantian, ucapnya berbisik di telinga istrinya. Bang, ini pijatnya bukan gratis, ucap Darlene menatap wajah suaminya. Ada kira abang gak capek, ucap Ervan yang mengerutkan keningnya. Tapi tadi nggak ada perjanjian gantian, ucap Darlene yang masih tidak mau. Nggak ada yang gratis dek, ucap Ervan sudah buka pakaiannya dan berbaring dengan posisi telungkup. Ini nggak adil, badan abang besar, badan Darlene kecil, ucapnya. Jangan banyak ngomong dek, cepat pijat, ucap Ervan. Oh ya dek, pijatnya pakai minyak zaitun, ucapnya kemudian. Darlene menganggukkan kepalanya. Dengan berat hati Darlene memijat tubuh suaminya. Tubuh suaminya yang tidak jauh lebih besar dari tubuhnya. Bang, pijatnya nggak lama-lama ya, ucap Darlene. Iya, jawab Ervan. Darlene memijat bagian punggung suaminya, kemudian tangan dan juga kaki. Bang, sudah ya, Darlene sudah capek, ucapnya. Ervan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Sebenarnya pijatannya nggak terasa, ucap Ervan. Badan abang besar, ini tangan Darlene sudah sakit, ucap Darlene yang mengeluh. Ervan tersenyum dan kemudian mengambil minyak zaitun dan memijat tangan istrinya, mulai dari pergelangan
serta telapak tangan istrinya hingga jari-jari. "Apa masih sakit?" ucapnya. "Enggak, sebelah lagi," ucap Delen memberikan tangan sebelah kirinya. Ervan kembali mijat-mijat tangan istrinya. "Besok kita nggak usah jalan ya sayang," ucapnya. "Kenapa?" tanya Darlin. "Istirahat dulu, lusa baru jalan-jalan lagi. Setelah itu baru kita pulang ke Jakarta," ucap Ervan. "Tapi Darlin belum puas jalan-jalan," ucap Darlin. "Dek, kita ini sudah lebih dari 2 minggu, nggak ada yang bulan madu itu sampai 1 bulan," ucap Ervan yang menarik hidung istrinya. Darlin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Jadi lusa pulang ya," ucapnya. "Kerjaan abang sudah banyak sayang, semuanya masih dipercayakan ke Yoga. Yoga nggak mungkin bisa selesaikan semua," ucapnya. "Kalau sudah di Jakarta, Darlin boleh ke kantor," ucap Darlin yang tersenyum. "Nanti abang jadi Ransel, jadi kemana-mana pergi akan menempel di punggung abang," ucap Ervan. "Jangan bang, Darlin malu," ucap Darlin menganggap suaminya serius dengan ucapannya. Ervan tersenyum mendengar ucapan istrinya. "Ya sudah, kalau nggak mau jadi Ransel," ucapnya. "Nanti kalau sudah di Jakarta, adek wajib istirahat. Kalau nggak nanti mama marah," ucap Ervan. "Kenapa mama marah?" tanya Darlin. "Menantunya habis jalan-jalan langsung ke kantor. Itu kan nggak bagus," ucap Ervan. "Abang kenapa nggak dilarang?" ucap Darlin yang tidak setuju dengan perkataan suaminya. Ervan tertawa saat mendengar ucapan istrinya. Pria itu mengusap kepala istrinya. "Yang akan hamil adek," ucapnya. "Tapi nggak mungkin baru nikah langsung hamil," ucap Darlin. "Abang sudah menjalankan misi semaksimal mungkin dek," ucap Ervan yang tersenyum dan mengusap perut istrinya. "Masa sih abang sudah capek-capek nggak dirawat, nggak dijaga? Jadi atau enggaknya, itu kan urusan nanti. Yang penting dirawat dulu, dijaga dulu," ucap Ervan. Darlin mulai mengerti apa maksud dari ucapan suaminya. Darlin kemudian menganggukkan kepalanya. Darlin tahu bahwa suaminya begitu sangat menginginkan secepatnya memiliki anak sebagai bukti cinta mereka. Darlin menempelkan bibirnya dengan bibir suaminya. "Ini ngapain nempelkan bibir?" Ervan bertanya sambil tersenyum menatap wajah istrinya. Darlin hanya diam dan kemudian mencium bibir suaminya. Chapter 97. Nanti libur kesini lagi. "Sayang, bangun," ucap Ervan dan menarik hidung istrinya. Sejak tadi pria itu sudah bangunkan istrinya, namun istrinya tidak mau membuka matanya sama sekali. "Kalau nggak mau bangun, hidungnya abang makan," ucapnya. Dengan cepat Darlin membuka matanya. "Jangan," ucapnya. "Bangun sayang," ucap Ervan yang tersenyum. Ervan tidak pernah berpikir bahwa kalimat yang diucapkannya berhasil untuk membangunkan istrinya. Tidak biasanya istrinya tidak mau bangun apabila ia membangunkannya. "Darlin masih mengantuk, masih mau tidur," ucap Darlin yang menarik selimutnya ke atas dan merubah posisi tidurnya. "Dek, ini sudah subuh, sebentar lagi azan. Kita sholat dulu baru tidur lagi," ucap Ervan yang berusaha membujuk istrinya. "Bang, Darlin benar-benar mengantuk. Darlin nggak mau bangun," ucap Darlin yang masih ingin menikmati hangatnya selimut yang membuatnya terasa nyaman. "Ini sudah mau sholat subuh," ucap Ervan. "Darlin, sholatnya nanti, setengah jam lagi," ucap Darlin merasa matanya begitu masih mengantuk untuk dibukanya. Ervan menggeleng-gelengkan kepalanya saat melihat sikap istrinya. Pria itu tidak tahu lagi cara untuk membangunkan istrinya. Melihat sikap istrinya seperti ini membuat Ervan merasa sangat gemas. Ervan menarik selimut yang menutupi tubuh istrinya. Pria itu meletakkan selimut tersebut ke lantai.
Ervan mengangkat tubuh istrinya dengan sebelah tangannya. Ia menggendong istrinya di bahunya. Darlene meminta agar suaminya menurunkannya. "Bang, Darlene masih mengantuk. Darlene masih mau tidur sebentar lagi," ucapnya. "Enggak boleh, sholat dulu," ucap Ervan mengangkat istrinya dan masukkannya ke dalam kamar mandi. Darlene bersyukur semalam mereka tidak melakukan apa-apa, sehingga ia tidak perlu mandi besar, hanya cukup berwuduk saja. Darlene berwuduk dengan ditunggu oleh suaminya. "Sudah bang," ucapnya. "Tunggu sebentar, abang berdoa dulu," ucap Ervan yang kemudian berwuduk. Ervan keluar dari kamar mandi bersama dengan istrinya. Mereka kemudian melakukan kewajiban 5 waktunya. Darlene mencium punggung tangan suaminya ketika selesai sholat. Ervan tersenyum dan mencium kening istrinya. Ervan memandang istrinya yang masih terlihat begitu sangat mengantuk dengan mata yang berat. "Ayo tidur lagi," ucapnya yang membuka mukena yang dipakai oleh istrinya. Ervan mencium kening istrinya berulang-ulang kali, kemudian pipi kiri, kanan, dan juga bibir serta hidung. Darlene tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Darlene melingkarkan tangannya di leher suaminya. "Abang tadi gendong Darlene ke kamar mandi. Sekarang abang wajib gendong Darlene ke atas tempat tidur. Abang harus bertanggung jawab. Di mana diambil, wajib diletakkan di tempat semula," ucap Darlene yang tersenyum. Ervan tertawa saat mendengar ucapan istrinya. "Apa mengantuk sekali sehingga nggak sanggup jalan?" ucapnya. "Darlene mengantuk sekali bang, mata Darlene berat," ucapnya berusaha membuka matanya. Ervan mengusap kepala istrinya dan kemudian menggendong tubuh istrinya. Ervan meletakkan tubuh istrinya di atas tempat tidur dengan sangat berhati-hati. Ervan membukakan mukena yang masih dipakai oleh istrinya dan menarik selimut untuk menutupi tubuh istrinya. "Ya sudah, tidur lagi," ucapnya. Darlene tersenyum dan menganggukkan kepalanya, lalu mencium bibir suaminya dan kemudian memejamkan matanya. "Nanti kalau libur kita kesini lagi ya bang," ucap Darlene yang tersenyum memandang wajah suaminya. Hari ini bulan madunya telah usai dan mereka akan kembali ke Jakarta. "Besok-besok kalau liburan kita akan cari tempat yang baru. Kita akan mengunjungi tempat-tempat wisata yang lain," ucap Ervan yang mengusap kepala istrinya dan mencium punggung tangan istrinya. Darlene tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Darlene sudah rindu sama Umi dan Abi, Mama dan Papa," ucapnya. "Dari kemarin nggak ingat, sekarang baru ingat," ucap Ervan. "Kemarin bukannya nggak ingat, tapi kita terus jalan-jalan, makanya lupa," ucap Darlene. Ervan hanya tersenyum saat mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya. "Sudah, ayo keluar," ucap Ervan ketika pengawal pribadinya datang untuk mengambil barang-barang miliknya. "Iya," jawab Darlene memegang tangan suaminya. Erika sampai di New York. Erika seakan tidak percaya ketika melangkahkan kakinya di negara adidaya tersebut. Erika begitu sangat bahagia ketika kekasihnya datang untuk membawanya ikut serta menyaksikan wisuda. Erika memandang Azam yang berjalan di sampingnya. Wajahnya tidak ada henti-hentinya tersenyum, memandang ke kanan dan juga ke kiri. Erika memandang kota yang begitu sangat bersih dengan udara yang terasa sangat dingin. "Bagaimana? Terasa dingin nggak?" ucap Azam yang memandang gadis cantik yang berjalan di sampingnya. Erika menganggukkan kepalanya. Belum sampai 1 jam berada di sini, mereka sudah merasa sangat kedinginan. Azam buka jaket tebal miliknya dan memasangkannya ke tubuh kekasihnya. Erika memandang kekasihnya dan sedikit mengerutkan keningnya. "Apa abang enggak dingin?" ucapnya. Erika memandang Azam yang hanya memakai sweater. Azam tersenyum mendengar pertanyaan kekasihnya. "Ya dinginlah sayang, masa enggak?" ucapnya.
Kalau dingin, kenapa ini dikasih ke Ika? Ucap Erika yang memandang Azam. Kalau abang sudah biasa dengan suhu udara yang seperti ini, kalau adek enggak. Dan juga ini sweater yang abang pakai terbuat dari benang wool asli, sehingga terasa hangat, ucapnya. Erika menganggukkan kepalanya setelah mendengar apa yang dijelaskan oleh kekasihnya. Mereka berjalan menuju keluar bandara. Di parkiran sudah ada mobil yang menunggu mereka. Abang iparnya sudah menyiapkan segala sesuatu untuk keperluan mereka selama berada di Amerika, sehingga Azam tidak perlu lagi memikirkan mobil dan juga hotel untuk mereka menginap. Jadi Dimas enggak mau naik mobil sama dengan kita, ucap Azam ketika sudah berada di parkiran mobil. Dimas lebih memilih satu mobil bersama dengan Vira, Vino dan juga Rangga, ucap Erika yang tersenyum. Kalau pergi sama Kak Arum enak ya bang, semuanya sudah disiapkan, ucap Erika yang tersenyum ketika mereka masuk ke dalam mobil yang sudah disiapkan oleh Habibi. Azam menganggukkan kepalanya. Mas Habibi itu selalu menyiapkan segala sesuatunya hingga sedetail mungkin, ucap Azam yang begitu sangat mengenali sifat abang iparnya. Erika tersenyum saat mendengar apa yang disampaikan oleh Azam. Erika begitu sangat senang dengan keluarga kekasihnya. Mereka begitu sangat baik hati dan juga ramah. Di sini katanya benar-benar bersih ya bang, ucap Erika yang memandang keluar jendela melihat keindahan kota yang sangat bersih. Iya, jawab Azam yang tersenyum. Bisa membawa kekasihnya ke sini betul membuat ia sangat bahagia. Apalagi kekasihnya itu akan menghadiri wisudanya. Mobil yang ditumpangi oleh Azam berhenti di sebuah parkiran hotel mewah di New York. Azam turun dari mobil bersama dengan Erika dan berjalan menuju ke depan hotel yang mana keluarganya belum sampai di hotel. Nanti malam kita jalan-jalan, ucap Azam. Dengan cepat Erika menganggukkan kepalanya. Ika benar-benar senang bang, Ika bisa sampai ke sini, ucapnya. Doakan ya dek, perusahaan yang nanti abang bangun bisa secepatnya berkembang, biar kita bisa sering-sering ke sini, ucap Azam. Ika pasti selalu doakan abang. Ika yakin abang bisa bangun perusahaan itu dengan sangat baik, ucap Erika memberikan semangat untuk pria yang sangat dicintainya. Terima kasih ya dek, ucap Azam. Chapter 99. Tertidur. Ervan sudah berada dalam pesawat bersama dengan istrinya. Ervan yang sudah mengetahui bahwa istrinya tidak berani saat naik pesawat membuat pria itu terlihat lebih memperhatikan istrinya. Ervan berusaha untuk membuat istrinya merasa lebih tenang dan santai saat naik ke atas pesawat. Ervan tidak ingin istrinya mengalami hal yang sama seperti saat mereka berangkat ke Bali. Adek santai saja, ucap Ervan yang memeluk pinggang istrinya. Delin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ervan meletakkan kepala istrinya di dadanya. Ervan mencium kening istrinya dan mengusap kepalanya. Bang, Delin mengantuk, ucap Delin yang memeluk suaminya. Kalau mengantuk, tidur saja, ucap Ervan. Delin menganggukkan kepalanya. Tangan suaminya mengusap kepalanya membuat matanya menjadi sangat berat dan mengantuk. Nanti kalau sudah sampai di Jakarta, jangan lupa bangunkan Delin, ucapnya. Ervan tertawa ketika mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya. Ya pasti dibangunkan dek, masa enggak, ucapnya. Siapa tahu nanti abang enggak bangunkan, ucap Delin yang memandang wajah suaminya. Adek pasti berharap abang enggak bangunkan adek. Adek mau abang gendong turun dari pesawat, terus sampai naik ke mobil, kemudian sampai lagi ke dalam rumah, ucapnya yang memandang istrinya dengan mengerutkan keningnya. Delin tertawa ketika mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. Delin memejamkan matanya yang terasa sudah mulai mengantuk. Apalagi saat ini, suaminya sudah tidak berbicara dengannya. Suaminya hanya mengusap kepalanya.
seakan suaminya ingin memberikan rasa nyaman kepadanya. Ervan menarik selimut dan menutupi tubuh istrinya. Di dalam pesawat ini terasa begitu sangat dingin, sehingga Ervan menyelimuti istrinya untuk memberikan rasa hangat dan nyaman kepada istrinya. Ervan berharap agar istrinya tertidur dan baru bangun ketika naik pesawat sudah mendarat di bandara. Ervan begitu sangat memperhatikan istrinya. Ervan tidak bergerak dari duduknya. Pria itu duduk dengan posisi menyandarkan punggungnya di sandaran kursi. Tangan kirinya memegang kepala istrinya agar tetap pada posisinya, sedangkan tangan kanannya tidak ada hentinya mengusap kepala istrinya. Walaupun tangannya terasa sakit karena menahan kepala istrinya, namun Ervan tetap tidak ingin meletakkan kepala istrinya di sandaran kursi. Ervan tidak ingin istrinya terbangun sebelum pesawat mendarat. Ervan tersenyum ketika pesawat itu mendarat di bandara. Ervan tersenyum menang istrinya yang saat ini tertidur dengan sangat nyenyaknya. "Sayang, bangun, sudah sampai," ucap Ervan dan mengusap pipi istrinya. Ervan tersenyum sambil istrinya yang tidak bangun sama sekali, meskipun ia sudah berulang kali mencoba membangunkannya. "Adek bangun, ini sudah sampai di Jakarta. Itu Umi dan Abi sudah datang," ucapnya. Darlin tidak membuka matanya, ia tetap memeluk suaminya. "Sayang bangun, nanti di rumah lanjutkan lagi tidurnya," ucap Ervan. Ervan tidak tahu cara untuk membangunkan istrinya yang tidak mau buka matanya sama sekali. "Dek, bukannya abang gak mau gendong turun dari pesawat, tapi nanti mama, papa, Umi dan Abi pasti tertawa melihat kita," ucap Ervan. Ervan akhirnya tidak tahu lagi cara untuk membangunkan istrinya. "Kenapa bisa tidurnya seperti ini?" ucapnya yang mencium bibir istrinya dan juga kening istrinya. Ervan akhirnya memutuskan untuk menggendong istrinya keluar dari pesawat. Ervan keluar dari pesawat dan melewati pintu keluar. Seluruh pengunjung yang ada di sana memandang ke arahnya, namun Ervan tidak menghiraukannya. Ia hanya memandang istrinya yang saat ini tertidur dengan begitu sangat manis ketika sedang tertidur. "Darlin, kenapa?" tanya Lina ketika melihat putranya yang menggendong menantunya. "Menantu mama tidur, gak mau dibangunkan," ucap Ervan. "Darlin ini kebiasaan, kalau tidur tidak mau bangun," ucap Ervan merasa tidak enak hati saat melihat putrinya yang tidur dengan sangat enaknya. "Ya sudah, nggak apa-apa, langsung bawa ke mobil saja. Yang penting dia nggak seperti kemarin lagi," ucap Lina. "Iya ma, aku juga nggak bisa lama-lama gendongnya," ucap Ervan yang merasa tangannya sudah sakit karena tadi di pesawat menahan kepala istrinya. "Ya sudah, langsung ke mobil saja," ucap Lina mengikuti putranya. Begitu juga dengan Rahma. Ervan menggendong istrinya hingga sampai di mobilnya yang terparkir di depan pintu keluar. Ervan memasukkan tubuh istrinya dengan sangat berhati-hati dan memberikan posisi tempat duduk yang nyaman. Ervan duduk di samping istrinya. Pria itu tersenyum menatap wajah istrinya. "Adik rupanya benar-benar digendong sampai ke dalam mobil," ucapnya ketika mengingat apa dikatakan istrinya sebelum mereka terbang. "Tuan muda sudah sampai," ucap putra saat mobil dikemudikannya sampai di rumah mewah milik bosnya. "Mesinnya dihidupkan saja, saya masih mau duduk di sini," ucap Ervan. "Baik tuan muda," ucap putra. Ervan memandang istrinya yang masih tertidur. Sudah naik pesawat, turun pesawat, naik mobil, sampai rumah masih enggak mau bangun juga, ucapnya. Pria itu terlihat begitu sangat sabar ketika melihat istrinya. Ervan hanya tersenyum memandang wajah istrinya tanpa membangunkan istrinya sama sekali. Ervan membuka jendela mobilnya ketika mendengar suara ketukan dari luar. "Iya ma," ucapnya. Lina tersenyum memandang putranya. "Masih belum bangun?" tanyanya.
Ervan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidurnya enak sekali, biarkan saja, ucapnya. Lina tersenyum memandang menantunya. Melihat sikap menantunya seperti ini, membuat harapan Lina begitu sangat besar. Ya sudah, jangan dibangunkan, ucap Lina. Iya ma, jawab Ervan. Bila kamu capek ingin istirahat, biar mama saja yang temankan Darlin di mobil, ucap Lina. Ervan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Enggak apa ma, aku saja. Lagi pula di pesawat cuma duduk saja. Nanti kalau mama yang jaga, buat dia malu saat bangun nanti, ucap Ervan. Ya sudah, mama masuk dulu, ucap Lina. Rahma sejak tadi berdiri tidak jauh dari Lina, hanya dia memandang sikap menantunya yang terlihat sangat menyayangi putrinya. Rahma begitu sangat senang ketika melihat perhatian diberikan oleh menantunya untuk putrinya. Umi berharap Dede jangan terlalu manja seperti ini, enggak enak, ucapnya di dalam hati. Bagaimana? Apa masih enggak mau bangun juga? Ucap Rahma ketika Lina sudah berada di dekatnya. Belum, sepertinya tidurnya enak, ucap Lina yang tersenyum. Darlin kalau tidur memang seperti itu, ucap Rahma yang merasa tidak enak hati. Lina hanya tersenyum. Enggak apa-apa, siapa tahu saja pulangnya bawa calon cucu, ucapnya. Darlin memang seperti itu kalau tidur, tidak mau bangun, ucap Rahma. Ya enggak apa-apa, namanya juga Darlin pasti capek habis bulan madu. Sudah ayo masuk, biarkan saja Ervan yang temankan sampai bangun, ucap Lina yang mengusap bahu Rahma. Atau saya saja yang bangunkan bagaimana mbak, ucap Rahma. Lina tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Enggak usah, biarkan saja, ada suami yang mengurus. Ayo kita masuk, ucapnya kembali menarik tangan Rahma.